Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita atas rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah Ustazah, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa hadir dalam agenda Ustaz Indra, yaitu rencana tindak lanjut dalam rangka kelengkapan tugas mengikuti program pengembangan kinerja guru. Salawat berikan salam alhamdulillah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Sadia, Ustazah Fira Hermalinda. Seterusnya kepada Ustazah yang hadir pada hari ini, yang teristimewa kepada Ustaz Indra Eka Putra yang hari ini akan mempresentasikan rencana tindak lanjut beliau. Baik Ustazah, agar diberkahinya agenda kita oleh Allah, mari sama-sama kita buka dengan membaca ta'awuz, basmalah dan sholawat. Baik Ustazah, agenda pertama kita, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah kita, PLT Kepala Sekolah Ustazah Fira Hermalinda, SPD. Kepada Ustazah Fira, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria sampai jumpa. Masya Allah. Baik, Ustazah, segala kata-kata mukadimah kita tumpahkan kepada moderator. Hari ini bertepatan hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Kita ada agenda namanya Rencana Tindak Lanjut atau RPL yang dilaksanakan dalam rangka tugas dari PKG PJOK Ustadz Indra ya, Ustadz Indra Eka Putra, dan beliau sudah mengikuti PKG PJOK ini lebih kurang 2 bulan berlangsungnya. Nah, untuk agenda kita hari ini semoga kita semuanya berharap ya Ustazah, apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi ilmu bagi kita, bisa menjadi sebuah semangat baru bagi kita, sehingga nanti mungkin Ustazah ada juga yang berminat untuk mengikuti agenda-agenda seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ustadz Indra Eka Putra. Baik Ustazah, ini kita lakukan rencana tindak lanjut ini sebagai kelengkapan tugas dalam rangka mengikuti program pengembangan kompetensi guru, sehingga nanti dengan agenda yang kita lakukan ini Ustadz Indra bisa memperoleh nilai terbaik dan semua ilmu yang beliau dapatkan dalam
adalah tugas yang Anda presentasikan kepada ustaz-ustazah semuanya, itu rencana tindak lanjut atau RTL dengan bersama komunitas belajar di sekolah Saadiah, CIP Saadiah. Ini merupakan kelompok belajar kita, yaitu tentang turnamen futsal Saadiah Cup antar kelas. Nah, sini kita bikin, ini kita akan merupakan rencana kita untuk kita adakan di setelah ujian nantinya. Mungkin anak-anak merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak kita. Ini merupakan momen yang terakhir di akhir semester. Yang pertama itu latar belakang. Apa latar belakangnya? Itu adalah Sport Education SEM atau SEM Sport Education Model. Ini sebenarnya sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, tapi dengan model, dengan nama yang modern, ini kita baru tahu sekarang. Kegiatannya adalah pendidikan dalam PJOK yang memberi pendekatan kepada secara holistik dan menarik untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang sehat fisik, mental dan sosial, serta mengalami kompetensi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman kita. Implementasi SEM ini sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi antara lintas mata pelajaran untuk membuat event. Ini merupakan lintas bukan hanya guru PJOK saja, tapi guru-guru lain juga bisa terlibat dalam kegiatan ini. Tidak hanya guru PJOK, guru agama juga bisa terlibat, walaupun guru wali kelas juga terlibat dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid. Nah, di sini adalah SEM ini juga bisa menguatkan kepemimpinan murid, di mana SEM ini kita anak-anak kita dididik untuk bisa membuat sebuah kepanitiaan. Nah, kita yang sebagai guru ini cuma mengarahkan anak-anak kita. Ini kita bentuk supaya mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin nantinya. Jadi mereka membentuk sebuah organisasi pembentukan kepanitiaan. Kalau kita di SMP itu sebuah organisasi OSIS. Kalau kita kan tidak ada, makanya kita membentuk sebuah penelitian. Nah, itu seperti itu. Dengan melihat aset yang ada di SD Saadiah, kita melihat dari segi kita lapangan sudah ada, peralatan lain juga ada, makanya kita laksanakan turnamen futsal ini. Oke, tujuan programnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan futsal. Jadi tujuannya adalah untuk supaya kegiatan kita ini adalah tertuju pada peserta didik, bukan dari kita. Jadi peserta didik yang aktif dalam kegiatan ini, seperti sikapnya mandiri, di mana mereka membentuk sebuah tim, mereka bisa membentuk sebuah tim untuk melakukan turnamen tersebut, dan juga berkolaboratif dan berpikir kritis, di mana mereka berpikir mencari strategi untuk bisa memenangkan sebuah turnamen. Jadi kita di sini pembuatannya adalah pusat pada anak itu sendiri, bukan dari kita yang mengaturnya. Jadi mereka itu yang mengatur sendiri, memimpin teman-temannya untuk membuat sebuah tim. Selanjutnya adalah indikator ketercapaian tujuan. Yang pertama adalah peserta didik dapat melaksanakan penyelenggaraan futsal dan mengevaluasi kompetensi permainan. Nah, di sini juga bisa mereka merencanakan mana mereka bisa membentuk tim, membuat strategi, dan juga mengevaluasi apa kesalahan mereka yang mereka lalui saat bertanding. Jadi mereka tahu di mana kesalahan yang membuat mereka gagal untuk melanjutkan kompetisi selanjutnya. Itu yang peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, dan gagasan serta memilih peran sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Dan di sini juga mereka juga bisa mengeluarkan idenya, suaranya, gagasannya, di mana mereka berpotensi, misalnya mereka mampu di kiper atau striker atau lain sebagainya, atau mereka mampu di kepanitiaan, misalnya di bagian dokumentasi, misalnya di bagian kepemimpinan, mereka lah yang memimpin semuanya. Nah, selanjutnya adalah peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, mereka nilainya tanggung jawab apa yang mereka sampaikan
sampaikan harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan tersebut. Juga bekerja sama dengan rekan-rekannya yang lain untuk membuat sebuah kepanitiaan agar acara tersebut lebih sukses baginya. Oke, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya adalah peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetensi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan futsal. Nah, ini mereka nih juga sebuah merencanakan, juga melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Jadi misalnya contohnya mereka yang merencanakan sebuah pertandingan, mereka yang melaksanakan, mereka juga yang mengevaluasi. Jadi kita cuma mendampingi anak-anak kita jadinya. Jadi mereka yang merencanakan sebuah pertandingan tersebut, dan juga mereka juga yang ikut bertanding. Nah, nanti mengevaluasi juga mereka juga apa yang kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dalam suatu perencanaan tersebut. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah. Peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari perencanaan, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana dalam proses peserta didik akan diberikan kesempatan menyuarakan ide kreatif dan atau gagasan. Nah, disinilah mereka menyampaikan ide-ide mereka itu apa saja yang mereka perlukan dalam sebuah permainan besar tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini strukturnya adalah program ini merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di sekolah, ditujukan kepada peserta kelas 4, 5, dan 6 SDT saja. Kita khususkan untuk kelas tinggi saja. Mungkin untuk kelas rendahnya nanti kita ada juga untuk perlombaannya nanti berbeda dengan perlombaan untuk kelas tinggi. Yang selanjutnya itu mitra. Itu adalah bekerja sama dengan anak dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator. Jadi kita bekerja sama, anak ini kita arahkan untuk bekerja sama untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah nantinya. Itu yang selanjutnya itu rekal sejawat, terdiri dari guru, fasilitator sekaligus sebagai pendamping selama program pelaksanaan. Jadi kita ini adalah sebagai fasilitator atau pendamping untuk anak kita nantinya. Bukan kita yang menyampaikan, tapi kita yang mendampingi anak kita. Pesertanya adalah kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana dan pemain. Mereka yang sebagai panitia, mereka juga yang sebagai pemain nantinya. Pelaksanaan program itu bulan Desember nanti setelah kita melaksanakan ujian akhir semester nantinya. Itu hari pertama itu perancangan dan sosialisasi kepada anak-anak kita. Hari kedua adalah persiapan kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah hari pertandingan. Dari H adalah hari keempat adalah puncak pertandingan, itu adalah kegiatan final dari sebuah pertandingan. Selanjutnya adalah kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah ini sebagai pendukung program sekolah, di mana sekolah harus mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya yang manusia itu adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. KBS ini adalah kelompok belajar sekolah, itu memfasilitasi. Contohnya seperti kita ini adalah memfasilitasi anak kita. Misalnya apa kekurangan dari anak kita fasilitasi. Contohnya peralatan apa yang mereka butuhkan kita fasilitasi. Yang selanjutnya adalah peserta didik. Itulah peserta adalah pemeran utama. Mereka lah yang pemeran utamanya, mereka lah yang membuat, mereka yang menjadi pemainnya. Jadi peserta didik itu adalah bintang utamanya, adalah tokoh utamanya dalam rencana kita ini. Yang kedua itu fisik, itu ruang kelas. Contohnya seperti ini untuk kita melaksanakan presentasi yang kita laksanakan, dan juga lapangan sebagai tempat nantinya kita bermain futsal nantinya. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana, itu peralatan olahraga, LCD, jaringan, internet, dan speaker untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran. Yang selanjutnya ini yang perlu sangat dibutuhkan sekali, yaitu finansial, itu dana BOS sebagai sumber dana sekolah. Untuk suksesnya suatu kegiatan harus ada dana yang dibutuhkan.
fasilitas dan tanggung jawab. Dimana di sini kita sebagai fasilitasi, gimana kita bisa menilai gimana kegiatan anak kita, apakah mereka bisa melaksanakannya, lancar melaksanakannya, bekerja sama kah mereka, sportivitas kah mereka, atau mereka cuma membela kelas mereka saja, atau adil mereka dalam kompetisi tersebut, dan juga bertanggung jawab atas apa yang mereka ambil keputusannya. Setelah itu yaitu wawancara atau umpan balik peserta didik dan guru untuk mengetahui kebermanfaatan program. Jadi kita nanti ada umpan baliknya kepada anak-anak, kepada guru juga tentang bagaimana kemanfaatan program ini. Selanjutnya adalah refleksi bersama peserta didik dan guru. Kita merefleksi kegiatan kita, gimana untuk selanjutnya, apakah ini kita lanjutkan kegiatannya atau kita tukar dengan kegiatan yang lainnya. Kemungkinan atau tantangan, itu tantangannya adalah pengenalan SEM atau Sport Education Model, karena ini baru mungkin terlihat sama anak-anak, mungkin agak sulit kita menjadi tantangan untuk kita semuanya. Tapi kalau masalah di lapangan mungkin anak-anak kita sudah tahu bahwasanya dia kegiatan turnamen, itu mungkin sudah tahu anak-anak kita. Tapi dengan namanya yang berbeda, mungkin perlu pemahaman untuk anak-anak kita semuanya. Itu selanjutnya adalah persiapan SEM. Nah, ini persiapan kita untuk melakukan kegiatan Sport Education Model ini. Selanjutnya adalah kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM. Nah, ini kita sebagai di kelompok pelajar inilah memberikan kriteria penilaian untuk kegiatan kita ini. Selanjutnya yaitu solusi, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan manfaat SEM kepada warga sekolah, guru dan peserta didik. Nah, ini kita sosialisasikan semuanya kepada guru, kepada peserta didik. Jangan hanya yang tahu itu adalah guru olahraga saja, yang guru bidang studi atau bidang studi lainnya, tapi yang lainnya tidak tahu. Mungkin kita lebih berusaha untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan selanjutnya adalah penyusunan perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasikan SEM. Ini kita menyusun rencana kita gimana jadwal yang efisien. Mungkin jadwalnya efisien setelah kita melaksanakan ujian yang sah-sah, karena itu adalah hiburan untuk anak kita semuanya setelah mereka berjuang untuk lelah dalam melaksanakan ujian. Selanjutnya adalah menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Nah, disinilah kita bisa menilai gimana karakter anak tersebut, apakah mereka bisa sebagai pemimpin kah atau sebagai anggota. Kita di sana bisa melihat, oh ini si anak ini bisa jadi pemimpin, ini bisa juga jadi yang mengatur teman-temannya dan lain sebagainya. Oke, itu saja presentasi saya. Kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kita ucapkan kepada Ustaz Indra yang sudah mempresentasikan SEM tadi ya, Ustaz Zaza. Alhamdulillah luar biasa sekali presentasi dari Ustaz Indra yang mencanangkan sebuah model pembelajaran sport education model ya untuk anak-anak kita kelas 4, 5, dan 6. Nanti akan adanya turnamen setelah anak-anak kita ujian nantinya. Semoga apa-apa yang sudah direncanakan, apa-apa yang sudah dicanangkan oleh Ustaz Indra bisa terlaksana dengan baik. Dan begitu pun kita sebagai komunitas kelompok belajar di Saadia, mari sama-sama kita bantu, mari sama-sama kita dukung, dan mari sama-sama kita dampingi anak-anak kita dalam pelaksanaan kegiatan turnamen